Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini akan menjelaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, khususnya mencegah kebakaran hutan. Salah satu cara yang akan dijelaskan dalam video ini mengenai pembukaan lahan tanpa bakar. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia meningkat selama 10 tahun terakhir ini. Sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia atau karena kondisi sangat kering sebagai pengaruh terjadinya perubahan iklim global atau makro yang melanda wilayah Indonesia. Kebakaran hutan menjadi ancaman tersendiri bagi negara yang bersangkutan maupun dunia secara umum. Telah dipahami bahwa hutan memegang peranan yang sangat penting bagi keseimbangan hidup di bumi. Rusaknya hutan akan berdampak pada keberlangsungan semua makhluk hidup termasuk manusia. Oleh sebab itu, kelestarian hutan bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Angka statistik menunjukkan adanya fakta bahwa area hutan hari demi hari semakin berkurang. Salah satu penyebabnya adalah kebakaran. Baik itu yang terjadi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang sedang membuka hutan atau lahan untuk usaha pertanian ataupun perkebunan. Langkah penanggulangan kerusakan dan kebakaran hutan tentunya jangan membuka lahan hutan untuk keperluan pertanian atau perkebunan dengan cara dibakar. Bila hal ini tetap dilakukan, bukan hal yang tak mungkin kelak. Bumi bukan lagi planet yang nyaman untuk dihuni manusia, tetapi menjadi bumi yang panas membara. Pembukaan lahan tanpa bakar diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 69 Ayat 1 huruf A tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Berisikan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pelanggaran di atas adalah penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda antara 3 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Selanjutnya, ada beberapa manfaat pembukaan lahan tanpa bakar. Yang pertama, tidak menimbulkan polusi asap. Kedua, menurunkan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, yang berdampak negatif pada perubahan iklim, yang berpengaruh pada stabilitas ekosistem, aktivitas transportasi, komunikasi, dan kesehatan manusia. Ketiga, memperbaiki bahan organik tanah, kadar air, dan kesuburan tanah, terutama di area yang sudah pernah ditanami, sehingga menurunkan kebutuhan pupuk organik. Keempat, dalam jangka panjang, pembukaan lahan tanpa pembakaran akan menjamin kesinambungan secara ekonomi dan ekologi. Kelima, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekeringan yang akan berdampak langsung kepada produksi tanaman, akibatnya hasil panen akan mengalami penurunan. Dan terakhir, untuk pemulihan kualitas lingkungan yang berbasis pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, ada dampak kebakaran hutan dan lahan. Pertama, dampak kabut asap bagi kesehatan, seperti gangguan pernapasan, gangguan fungsi jantung, batuk dan iritasi tenggorokan, merusak kesehatan kulit. Pertama, gangguan pernapasan. Dampak buruk kabut asap bagi kesehatan yang pertama, yaitu gangguan pernapasan. Tingginya konsentrasi asap di udara akan membuat Anda menjadi sulit bernapas dan bisa menyebabkan kerusakan paru-paru. Biasanya, hal ini menimpa mereka yang banyak beraktivitas di ruangan terbuka. Gangguan fungsi jantung. Tak hanya merusak paru-paru, kabut asap juga bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Partikel-partikel yang ada di dalam kabut asap berisiko menginfiltrasi darah manusia, sehingga bisa berakibat buruk bagi jantung. Batuk dan iritasi tenggorokan. Seseorang yang biasa menghirup kabut asap juga berisiko mengalami penyakit batuk dan iritasi tenggorokan. Umumnya, keluhan ini berlangsung hanya beberapa jam. Namun, efeknya bagi sistem pernapasan bisa berlangsung lama meski gejala sudah menghilang. Keempat, merusak kesehatan kulit. Dampak buruk kabut asap bagi kesehatan berikutnya, yaitu merusak kesehatan kulit. Kabut asap dapat merusak kulit dengan cara menimbulkan iritasi dan peradangan pada jaringan kulit, meningkatkan risiko jerawat, penuaan pada kulit, dan memberatnya gejala eksem dan psoriasis. Di sini dijelaskan
ada beberapa metode pembukaan lahan. Yang pertama, metode manual. Kedua, metode mekanik. Ketiga, metode kombinasi. Pertama, metode manual. Kegiatan pembukaan lahan dengan tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membabat rintisan, yaitu memotong dan membabat vegetasi dengan menggunakan parang. Kedua, menebang dan merenceng atau mencincang batang kayu yang besar dengan menggunakan parang, kapak, atau gergaji. Ketiga, membuat pancang jalur, yaitu jalur tanam yang dibuat menurut jarak antar barisan tanaman yang dimaksudkan untuk memudahkan pembersihan jalur tanam. Keempat, membersihkan jalur tanam, yaitu membersihkan hasil rencengan yang ditempatkan di antara jalur tanaman dengan jarak 1 meter di kiri kanan pancang sehingga didapatkan jalur yang bersih dari potongan kayu-kayuan. Yang kedua, metode mekanik. Cara ini dilakukan untuk area yang memiliki topografi datar dan berombak. Cara penebangan umumnya dilakukan dengan traktor dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, membabat rintisan, yaitu membabat semak dan kayu yang mempunyai ketinggian 40 cm. Kedua, menebang, yaitu menebang pohon yang besar maupun yang kecil dengan menggunakan traktor. Penebangan sebaiknya dengan diikuti penumbangan pohon berikut akarnya. Pohon ditebang keluar agar tidak menghalangi jalannya traktor. Ketiga, merenceng. Dilakukan dengan memotong dan mencincang cabang dan ranting pohon yang telah ditebang. Keempat, membuat pancang jalur yang dibuat untuk menurut arah antar barisan tanaman yang dimaksudkan untuk memudahkan pembersihan jalur tanam. Kelima, membersihkan jalur tanam dengan membuang hasil rencekan, batang atau pohon dan ditempatkan pada lahan di antara jalur tanaman dengan jarak 1 meter di kiri kanan pancang. Ketiga, metode kombinasi. Cara ini dapat dikombinasikan dengan cara kemis melalui pemanfaatan herbisida pada saat pembukaan lahan perkebunan maupun saat penanaman melalui penyemprotan semak belukar dengan menggunakan paraquat, triazoxokron, gilifosfat maupun jenis bahan kimia lainnya. Dengan memperhatikan aspek kesehatan serta lingkungan dan dalam penggunaannya dilaksanakan dengan bijaksana sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Yang terakhir, pemanfaatan limbah pembukaan lahan tanpa bakar. Ada beberapa pemanfaatan hasil buka lahan tanpa bakar, yaitu yang pertama kompos, kedua berikat arang. Kompos. Pembuatan kompos. Bahan-bahan dan komposisi terdiri dari yang pertama, limbah hasil tebangan berupa serasa yang terdiri dari paku-pakuan dan gulma sebanyak 80%. Kedua, pupuk kandang sebanyak 10%. Ketiga, dedak atau bekatul selama 10%. 4, M4 sebanyak 100 ml. Kelima, molase atau gula sebanyak 25 gram. Cara pembuatan kompos. Pertama, limbah hasil tebangan dicampur dengan pupuk kandang dan dedak. Kedua, EM4, molase gula dan air, kemudian dilarutkan. Ketiga, campuran pertama diaduk dengan campuran kedua, kemudian ditutup pakai plastik. Setelah 3 hari, diaduk supaya prosesnya sempurna. Kemudian ditutup kembali. Kelima, setelah warnanya merata kecoklatan dan gembur, kemudian diangin-anginkan. Setelah dingin atau suhunya normal, maka kompos siap dipakai atau dikemas dalam kantong plastik untuk dipergunakan, disimpan, atau dijual. Kedua, berikat arang. Pembuatan berikat arang. Adapun alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Pertama, tungku pengarangan atau kiln drum atau kiln bata, alat penggiling, alat pengempah, cetakan briket, ayakan 60-100 mesh, dan wadah plastik, dan alat uji kualitas briket. Bahan baku yang digunakan dalam proses ini adalah limbah pengolahan kayu yang telah jadikan arang, air, dan bahan perekat adalah tapioka. Tahapan pembuatan briket arang. Pertama, pembuatan arang untuk pembuatan briket.
kedua, pengayakan serbuk arang, ketiga, pengarangan, keempat, pembuatan berikat arang, kelima, pengeringan, dan terakhir pengujian. Tahapan pertama, persiapan arang untuk pembuatan berikat. Arang limbah kayu dibersihkan dari kotoran atau debu yang menempel dengan menggunakan kuas. Setelah itu, bahan baku arang kulit biji kepayang dihancurkan atau dihaluskan. Tahapan kedua, pengayakan serbuk arang. Serbuk arang yang diperoleh disaring dengan menggunakan saringan 60 mesh sebelum diproses menjadi briket. Serbuk arang yang digunakan adalah serbuk yang lolos dari saringan 60 mesh. Untuk setiap perlakuan digunakan 35 gram serbuk arang. Tahapan ketiga, pengarangan. Limbah kayu dipersiapkan dalam bentuk kadar air kering udara. Kemudian dilakukan proses pengarangan sebagai berikut. Menyusun serutan kayu tebal 3 cm dan ranting kayu pada dasar tungku. Memasukkan dan menyusun potongan limbah kayu di dalam kiln bata atau drum dengan susunan berdiri tegak serapat mungkin sampai penuh. Membuka lubang udara, lubang penguapan, dan lubang cerobong asap seluruhnya. Kemudian membakar kayu umpan di lubang pembakaran. Menghentikan pembakaran kayu umpan setelah kayu dalam kiln terlihat terbakar. Tahap berikutnya adalah menutup seluruh lubang udara, lubang pembakaran, dan cerobong asap selama kurang lebih 6 sampai. Setelah itu, maka proses pengarangan telah selesai dan arang dikeluarkan dari kiln. Tahapan keempat, pembuatan berikat arang. Pembuatan campuran tapioka dengan air yang dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius dengan menggunakan perekat tapioka pada berbagai komposisi yang dibuat adalah sebagai berikut. Komposisi perekat tepung tapioka dari 12% yaitu 4,2 gram ditambah larutan air 30 ml. Pembuatan berikat arang dalam penelitian ini menggunakan perekat tapioka pada berbagai komposisi dan berat serbuk arang yang dibuat dalam sebagai berikut. Serbuk arang sebanyak 35 gram ditambah perekat tapioka 4,2 gram. Adonan campuran perekat dan serbuk arang dimasukkan dalam alat cetakan yang dilengkapi alat penekan, kemudian dilakukan pengempaan. Kelima, pengeringan. Berikat arang yang diperoleh dikeringkan dalam oven pada temperatur 60 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu dilakukan pengemasan dalam kantong plastik dan ditutup rapat-rapat untuk menjaga berikat arang agar tetap dalam keadaan kering. Setelah itu dilakukan tahap pengujian. Sekian perjumpaan kita dalam video ini. Semoga informasi yang telah diberikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.